Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi di pemrograman berbasis objek. Di sesi ke-6 ini kita akan belajar mengenai konsep OOP ya. Nah, ini ada polimorfisme. Jadi, polimorfisme itu berasal dari kata Yunani ya, terdiri dari dua buah kata yaitu poli dan morfisme ya. Jadi, poli itu adalah banyak dan morfisme itu adalah bentuk ya. Nah, jadi polimorfisme itu apa? Ya, jadi polimorfisme itu kita lihat di sini mempunyai makna sesuatu yang memiliki banyak bentuk, yaitu memiliki nama sama tetapi memiliki kelakuan atau behavior yang berbeda. Nah, contohnya di sini kita lihat ini adalah gambar kelas diagram ya, terdiri dari kelas bentuk sebagai superkelasnya dan subkelasnya terdiri dari kelas lingkaran, elips, dan segitiga. Ya, ada 3 subkelas. Nah, jadi kelas bentuk ini kita sebut sebagai kelas induk atau superkelas ya dari kelas lingkaran, elips, dan segitiga ya, di mana ketiga subkelas tersebut ya memiliki metode yang sama dengan superkelasnya, yaitu ada metode gambar dan hapus ya. Nah, kita lihat di sini ya, meskipun dia memiliki metode yang sama, tapi untuk eh, coding atau statement dari setiap metode ini dia memiliki eh, source code yang berbeda-beda ya. Nah, jika kita menginginkan sebuah objek memanggil setiap metode ya, yaitu metode gambar dan hapus yang ada setiap kelas pada superkelasnya maupun subkelas, maka kita gunakan teknik polimorfisme ya. Jadi kita lihat di sini kelas bentuk itu sebagai superkelas dan 3 subkelas itu lingkaran, elips, dan segitiga dia memiliki metode yang sama dengan superkelasnya. Dan ini kita bisa panggil semua metode yang ada di dalam subkelasnya ya dengan kelas superkelas ya. Jadi superkelas itu bisa memanggil atau menggunakan metode yang ada di dalam subkelasnya ya. Nah, jadi untuk mendapatkan operasi polimorfisme dari suatu metode, maka metode tersebut haruslah merupakan metode yang ada di kelas induk ya. Nah, jadi harus sama ya. Nah, jadi harus sama metodenya dengan metode yang ada di dalam kelas induknya. Nah, ini adalah contoh implementasi dari polimorfisme ya. Kita lihat untuk superkelasnya itu adalah kelas bentuk ya, di mana kelas bentuk itu dia memiliki metode gambar dan hapus ya. Nah, ini gambar metode yang ada di dalam superkelas ini tentunya nanti berbeda dengan metode yang ada di dalam lingkaran source code-nya ya, meskipun nama metodenya itu sama ya. Nah, ini adalah kelas bentuk ya. Jadi di dalam kelas bentuk itu terdiri dari metode gambar di mana untuk source-nya itu menampilkan pesan superkelas menggambar ya. Kemudian untuk hapus superkelas menghapus gambar. Nah, kemudian kita lihat untuk subkelasnya ya, subkelas lingkaran. Nah, subkelas lingkaran, nah kita tahu bahwa konsep ini kan merupakan pewarisan ya. Kalau kita lihat di sini ini adalah pewarisan ya atau turunan ya. Jadi lingkaran itu adalah pewarisan dari kelas bentuk. Nah, ini ada hubungannya dengan inheritance minggu yang lalu yang sudah kita bahas ya. Nah, jadi untuk polimorfisme ya, kita lihat di sini dia memiliki metode yang sama dengan superkelasnya ya. Metode gambar. Nah, ini juga metode gambar dalam superkelasnya ya, tapi source-nya dia berbeda ya, subkelas menggambar lingkaran. Kemudian untuk hapus juga sama. Ini adalah sama dengan metode superkelasnya. Yang hapus untuk lingkaran adalah menghapus gambar lingkaran ya. Oke, kemudian untuk kelas segitiga.
Ya, kelas segitiga ini juga sama, inheritance atau turunan dari kelas bentuk, ya. Di mana metodenya juga sama ya dengan kelas superkelasnya ya, terdiri dari metode gambar dan hapus. Nah, di mana source untuk eh, metode gambar di dalam kelas segitiga ini adalah menampilkan pesan ke layar subkelas menggambar segitiga, dan untuk hapusnya adalah menghapus gambar segitiga. Oke, kemudian untuk subkelas elips ya, subkelas elips juga di sini sama ya, memiliki dua metode gambar dan hapus, di mana untuk gambar itu dia menampilkan pesan ke layar subkelas menggambar elips, dan untuk hapus itu adalah subkelas menghapus gambar elips ya. Oke, nah sekarang bagaimana cara implementasi ke dalam konsep polimorfisme ya. Nah, kita buat satu buah kelas untuk implementasi dari polimorfisme, namanya adalah kelas cetak gambar ya, kelas cetak gambar. Nah, di mana kelas cetak gambar itu adalah inheritance dari kelas bentuk ya, karena bentuk itu adalah superkelasnya ya. Nah, kemudian dari kelas cetak gambar, dia memiliki satu buah metode ya, metodenya itu adalah tampil. Tampilnya itu parameternya adalah dari kelas bentuk ya. Ini kelas bentuk kita buat sebagai array ya, array kelas bentuk. Kemudian kita buat objek ya. Objek itu ya, obj ini adalah sebuah objek dari kelas bentuk ya. Nah, jadi OBJ ini adalah implementasi dari kelas bentuk atau apa namanya, objek yang diciptakan ya, objek yang diciptakan dari kelas bentuk. Nah, kita lihat di sini bahwa di dalam metode tampil kita akan menampilkan atau kita akan mengimplementasikan polimorfisme dengan memanggil metode yang sama, yaitu metode gambar dan hapus pada masing-masing kelas ya. Nah, jadi pada masing-masing kelas ada kelas lingkaran, kelas elips, dan kelas segitiga. Nah, karena dia memiliki metode yang sama ya antara ketiga kelas tersebut dengan kelas superkelasnya ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan perulangan karena nanti kita akan implementasikan kelas bentuk ini ya. Nah, kita lihat di sini bahwa for integer i sama dengan 1, i kurang dari obj.length kemudian i plus plus. Jadi nanti obj ini berisi kelas-kelas, berisi subkelas ya dari kelas bentuk ya. Nah, bagaimana cara mengimplementasikannya ya? Nah, jadi di dalam kelas atau di dalam metode utama kita buat di sini objek obj ya dari kelas bentuk instansiasi dari kelas bentuk berbentuk array, di mana obj ini terdiri dari new lingkaran, new ellipse, dan new segitiga ya. Karena ketiga buah kelas ini adalah subkelasnya dari kelas bentuk ya. Nah, jadi di dalam kelas bentuk itu nanti kita buat array ya, array yang terdiri dari kelas lingkaran, kelas elips, dan kelas segitiga ya. Jadi syaratnya itu harus inheritance ya, harus inheritance, kemudian memiliki metode yang sama dengan superkelasnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita instansiasi objek cetak dari kelas cetak gambar. Nah, cetak gambar itu dari sini ya. Nah, kita instansiasi ya cetak gambar menjadi objek cetak ya, new cetak gambar. Nah, sekarang bagaimana menampilkan metode gambar dan hapus pada kelas bentuk superkelasnya ya. Nah, jadi kalau kelas bentuk pada superkelasnya itu adalah seperti ini ya.
Anda cukup memanggil cetak.gambar kemudian cetak.hapus ya. Nah, itu sudah menampilkan apa namanya metode ya atau memanggil metode gambar dan hapus pada kelas bentuk atau superkelasnya ya. Nah, ini untuk memanggil metode pada superkelasnya. Nah, kemudian bagaimana cara memanggil atau menampilkan metode yang terdapat pada subkelasnya ya. Nah, pada subkelasnya kita lihat di sini bahwa subkelasnya itu kan sudah dimasukkan ke dalam array bentuk ya. Di dalam OBJ ya, OBJ itu berbentuk array dari kelas bentuk ya, terdiri dari lingkaran, elips dan segitiga. Nah, codingnya ada di mana? Nah, kita lihat di sini cetak tampil ya, cetak tampil itu dia akan memanggil ini ya, memanggil ini ya. Nah, jadi OBJI gambar artinya kan dia akan akan memanggil atau akan menjalankan perintah ini ya, metode tampil di mana for i sama dengan 1 i kurang dari obj.length ya, obj.length-nya ada 3 di situ ya. Mulai dari 0 tentunya ya, lingkaran untuk 0, elips 1, kemudian segitiga itu 2. Ya, berarti di sini i kurang dari sama dengan 3 ya. Oke, 3 ya. Berarti 0, 1 dan 2 ya. Oke, kemudian i plus plus. Jadi OBJ ke 0 ya, OBJ ke 0 itu ya berarti dari lingkaran ya. OBJ ke 0 gambar ya, berarti 0 itu adalah lingkaran. Berarti gambar untuk metode gambar pada lingkaran dan hapus juga pada kelas lingkaran. Kemudian yang satu naik satu ke atas, berarti OBJ satunya adalah gambar dan hapus pada objek elips ya. Kemudian naik satu lagi menjadi 2, OBJ 2 gambar dan hapus pada segitiga ya. Nah, kemudian pada kelas cetak gambar ya, kita lihat di sini tentunya cetak gambar itu ada namanya adalah variabel OBJ ya. Nah, jadi variabel OBJ yang ada di dalam cetak gambar ini ya, yang ada di dalam cetak gambar ini dia berperan sebagai lingkaran, kemudian elips dan segitiga ya. Dia berperan sebagai lingkaran, elips dan segitiga ya. Nah, karena di sini sudah kita lakukan create ya, OBJ terdiri dari kelas lingkaran, elips dan segitiga ya. Nah, bahwa di dalam polimorfisme ya, walaupun metodenya sama, di sini kan kita lihat metode-metodenya sama ya, ada gambar hapus kemudian gambar hapus, di dalam superkelasnya juga sama, gambar dan hapus. Jadi pada polimorfisme itu eh, tidak sama dengan overloading ya, tidak sama dengan overloading ya. Nah, jadi kalau di dalam overloading sih yang kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya, misalkan kalau overloading itu hanya di dalam kelasnya itu sendiri. Misalkan di sini ada gambar ya. Ada gambar ini kan sama metodenya dengan yang lingkaran ini ya, gambar ini. Kemudian int a gitu ya. Nah, ini overloading namanya. Ya. Nah, tapi di dalam di dalam polimorfisme ya, itu tidak berlaku overloading, itu bukan overloading ya. Nah, tapi di dalam polimorfisme itu kita menggunakan metode overriding ya. Nah, jadi metode overriding ini adalah kemampuan dari subclass untuk memodifikasi metode dari superkelasnya, yaitu dengan cara menumpuk mendefinisikan kembali metode superkelasnya. Nah, contoh overriding metode dapat dilihat pada kelas-kelas turunan dari kelas bentuk yang mendefinisikan kembali metode gambar dan hapus dari kelas induknya ya. Nah, jadi untuk overriding ya, itu hanya
pada polimorfisme itu hanya berlaku untuk metode overriding, ya. Untuk metode untuk metode overloading itu tidak berlaku di dalam eh, polimorfisme, ya. Jadi overriding itu mendefinisikan kembali metode yang ada di dalam kelas atau di dalam superkelasnya, ya. Nah, ini di dalam superkelasnya ada kelas gambar dan hapus, maka overridingnya ya sama, ya. Untuk subkelasnya sama dengan metode pada superkelasnya, gambar dan hapus, gambar hapus, gambar hapus, gambar hapus, ya. Nah, tapi sintaknya di dalam metodenya itu tidak sama. Nah, oke, ini adalah kasus, ya, untuk implementasi dari polimorfisme, ya, membuat aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian menggunakan konsep polimorfisme dengan memasukkan parameter bilangan A sama dengan 10,5 dan bilangan B 0,5, ya. Nah, ini caranya sama, ya, caranya sama dengan yang di atas, ya. Eh, Caranya sama, cuman untuk setiap metode ini nanti dia melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, gitu ya. Nah, tinggal disesuaikan saja. Nah, ini ada beberapa kelas, ya, yang bisa kita gunakan, yaitu kelas operasi bilangan, ya, ini adalah superkelasnya. Kemudian ini adalah uh, kelas dari sub-kelasnya, ya. Kelas operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, operasi pembagian dan operasi cetak, operasi bilangan cetak, ya. Baik, silakan untuk diimplementasikan konsep OOP untuk polimorfismenya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.